Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mabar. Tong-tongan pisan maning dur, tong-tongan. Oke lur. Ya lur, pada video kali ini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan helm Jitsu R1 ini ya. Setelah pemakaian kurang lebih 2 mingguan ya lur. Nah, jadi setelah beberapa minggu yang lalu saya membuat video unboxing dan review helm Jitsu R1 ini, saya itu memutuskan untuk memakainya untuk harian ya, kurang lebih ada sekitar 2 mingguan lah kurang. Padahal itu size-nya M ya, walaupun itu sebenarnya selnya itu agak kegedean ya, jadi kurang pas aja buat badan yang kurus kayak saya ini ya lur. Tapi di kolom komentar ada yang nyaranin buat pakai balaclava, dan ya ternyata emang benar, setelah saya pakai balaclava itu terasa lebih enak, lebih pas, lebih keset jadinya ya. Oke lur, jadi sebelum kita mulai videonya, ini disclaimer dulu ya. Jadi saya mereview helm Jitsu R1 ini, saya tidak bekerja sama dengan pihak manapun, tidak bermaksud menjelek-jelekan suatu produk, karena barang yang saya review tuh murni dari pendapat saya pribadi, sesuai apa yang saya dapatkan ya. Karena review itu ada kelebihan dan kekurangannya pasti ya lur, dan kekurangan itulah yang nanti jadi pertimbangan buat konsumen dan untuk produsen supaya lebih meningkatkan kualitas produknya lagi ya lur. Oke, kita lanjut ya. Ya lur, pas kemarin saya beli helm Jitsu R1 ini ternyata itu nggak dapat bonus kaos ya. Saya lihat pembeli yang lain itu dapat bonus kaos ya. Anjir lah, mungkin karena saya dapat helm itu tuh di harga 413.000 kali ya, jadi nggak dapat bonus kaos ya lur. Coba di sini yang udah beli helm Jitsu R1 ini, kalian dapat harga berapa lur? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, lupain bonus kaosnya, sekarang ke inti videonya saja ya lur, yaitu kelebihan dan kekurangan helm Jitsu R1 ini, tepatnya setelah saya pakai sekitar 2 mingguan ya. Untuk yang pertama itu dari kelebihannya dulu ya lur. Jadi yang pertama itu helm ini cukup nyaman dipakai ya, karena bobotnya yang tidak terlalu berat, busanya yang empuk, dan bahan kain yang lembut. Ditambah busanya itu bisa dilepas semua ya, jadi bisa dicuci kalau misal sudah kotor ya, tidak seperti helm full face under 450.000 merek yang lain ya loh. Dan untuk yang kedua itu visor iridiumnya itu masih nyaman dipakai ketika malam hari ya, karena masih bisa melihat cukup jelas ya, walaupun cuma mengandalkan lampu penerangan motor aja ya lur. Di sini saya memakai motor Vario 125 New 2023 ya. Dan tadinya sih saya ada niatan mau ganti visornya ke yang bening ya, cuma karena saya pakai malam itu ternyata masih bisa ngelihat jalan cukup jelas, akhirnya saya memutuskan tetap memakai visor iridium silver ini ya. Kenapa saya bilang visor iridium ini masih nyaman dipakai? Karena saya dulu itu pernah pakai helm INK CL Max ya, cuma kan itu visornya udah tak ganti pakai iridium silver punya kayak TR10 ya. Itu pernah saya pakai malam hari, itu gelap banget ya lur, cukup gelap sih, maksudnya beda lah sama visor iridium yang bawaan Jitsu ini ya. Nggak tahu juga penyebabnya sih ya, mungkin karena beda merek pembuatan atau gimana ya. Nah, untuk kelebihan yang ketiga itu ada di ventilasi Jitsu R1 ini yang aktif semua ya. Dalam Jitsu R1 ini itu ada 4 ventilasi in ya. Pertama yang di atas kepala, untuk yang kedua ada di depan jidat, dan untuk yang ketiga itu ada di bagian hidung atau mulut. Yang keempat itu ada di bagian mulut ya. Jadi itu masing-masing ventilasi itu aktif semua, bisa dibuka ya, walaupun agak sedikit seret sih sebenarnya, tapi itu aktif semua ya. Tidak seperti helm full face lokal merek lain yang harganya di bawah 450.000 ya lur. Sekarang untuk poin kekurangannya ya lur. Jadi untuk yang pertama dari ukuran selnya yang cukup besar dan agak membulat sebenarnya ya di area sini. Jadi ingat helm INK CL Max yang pernah saya pakai dulu ya. Jadi desain batok Jitsu R1 ini itu mirip-mirip Shoei dan INK CL Max ya.
Jadi kurang cocok untuk postur tubuh yang kurus seperti saya. Ditambah untuk ukuran M-nya yang agak longgar di kepala saya. Tapi oke lah, bisa diakalin pakai balaclava. Tapi terlepas itu semua, desainnya itu bagus ya menurut saya, makanya saya beli. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu ada di bagian visornya ya. Jadi visornya itu agak susah dibuka ya lur. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara itu kan kadang buka tutup visor ya. Nah, pas posisi mau buka visor itu ternyata agak seret ya lur. Secara kita kan buka visornya pasti menggunakan satu tangan ya. Alhasil ventilasi bagian mulut itu ikut terbuka ya, soalnya ini jari kan agak neken ke ventilasi ya, kayak gitu ya lur. Dan setelah saya lihat penyebab seretnya itu apa, ketemulah ya di bagian ventilasi jidat itu kayak ada bekas baret-baret. Nah, mungkin penyebabnya itu visor yang seret karena visor tergesek ke ventilasi ya. Bisa dilihat ya untuk gesekannya ya lur. Untuk kekurangan yang ketiga itu ada di bagian penguncian dedering ya, terutama bagian talinya ya. Nah, yang saya rasakan itu saat mau mengunci helm ini, proses nyantolinya ke dedering itu agak susah ya lur. Jadi kayak harus diraba-raba dulu ya, kayak mana ini lubang dederingnya kok nggak masuk-masuk kayak gitu lur. Jadi agak kurang licin gimana gitu ya antara tali dan besi dederingnya ya. Mungkin karena kualitas talinya yang tipis, jadi agak seret gitu lur, nggak licin gitu ya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan helm Jitsu Air One setelah saya pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Saja itu adalah pendapat pribadi saya ya, dengan sesuai barang yang saya dapatkan ya lur. Mungkin setiap orang itu berbeda-beda pendapat ya. Menurut saya sendiri tuh untuk kekurangan yang minor ya lur sebenarnya ya, karena helmnya itu masih berfungsi dengan baik layaknya helm pada umumnya ya lur. Kecuali yang saya kurang suka itu dari ukuran selnya yang terlalu besar ya. Untuk ukuran badan kurus kayak saya itu kurang pas ya lur. Jadi menurut saya helm Jitsu Air One ini sangat rekomen untuk dibeli ya, karena bisa bersaing dengan helm full face lain di harga 450 ribuan ke bawah ya. Cuma saya kurang rekomen ya buat kalian yang mempunyai postur tubuh kayak saya yang kurus ya, karena ya kurang cocok menurut saya sih lur. Tapi kalau kalian ngeyel mau beli ya silahkan ya, karena itu duit-duit kalian ya lur. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong-tongan lur.